Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan semuanya. Shalom. Shalom. Bolehkah saudara sama-sama kita bangkit berdiri, saudara? Kita bersyukur hari saudara, sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi setiap kita. Amin, saudara. Bolehkah dengan hati yang bersyukur engkau lihat kanan kirimu, katakan shalom. Wow, puji Tuhan.
Mari bersama-sama saudara kita di rumah Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami dengan hati kami yang bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk nafas kehidupan kami Tuhan. Setiap kami siap memulai ibadah, kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak, sama-sama katakan bersyukur untuk perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Come on. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Hey. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Hey! Kebaikan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan saudara. Sebab kami bersuka Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Ayo bersama-sama katakan, say. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, angkat jempolmu sama-sama yuk. Hey. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Yang mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik, dengan haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan.
Tuhan Yesus baik. Lord, you are good and your mercy endurance forever. Sekali lagi nyatakan. Lord, you are good and your mercy endurance forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endurance forever. People from every nation. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship you For who you are. For who you are. For who you are. Say you are good. You are good. Mari sama-sama beri tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang kekasih, kita mau deklarasikan tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang seperti Engkau. Sekali kami memilih Tuhan Yesus, kami mau menjadikan Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Masalah boleh ada di bangsa kami, goncangan boleh ada di bangsa kami, tapi kami punya Tuhan yang dahsyat. Engkaulah Tuhan, kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan buat Indonesia. Dengan iman kami perkatakan Indonesia maju, Indonesia merdeka dari segala keterpurukan di segala aspek kehidupan. Shalom Indonesia, Shalom Indonesiaku, Shalom Indonesia. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau patahkan segala perpecahan, kerusuhan, anarkis yang mencoba mengganggu NKRI. Kami mau katakan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan atas Indonesia sempurna dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Presiden dan Wakilnya, Pak Prabowo dan Pak Gibran dan seluruh jajaran kabinet yang ada serta Kapolri. Tuhan mampukan mereka menyelesaikan setiap permasalahan di bangsa Indonesia pada saat ini Tuhan. Dan biarlah ada satu kata, damai. Ada satu kata, kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, aparat pemerintahan ada roh takut dalam kehidupan mereka. Sehingga Indonesia menuju bangsa yang adil dan makmur. Tuhan memberkati Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Biarlah kasih sukacita, kuasa urapan-Mu mengalir dalam kehidupan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Diberkatilah setiap pelayanan mereka, diberkatilah keluarga mereka, kesehatan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Dan dimanapun kedua hamba-Mu ini Tuhan berada, melayani Engkau, banyak jiwa mengalami pertobatan. Bahkan kami percaya Tuhan di tahun penuaian ini, goncangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi penuai akan muncul, akan bangkit, dan banyak jiwa mengalami pertobatan dan ada kebangkitan rohani di bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati generasi Yeremia. Persiapkan anak-anak muda ini menjadi prajurit Kristus yang gagah dan perkasa. Bebaskanlah mereka dari kejahatan, percabulan, persinahan, berjudi, bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Jadikan mereka anak yang takut Tuhan dan semakin taat dan setia melayani Engkau.
kami juga mau berdoa buat jemaat PRJ. Jadikanlah jemaat PRJ ini di mana kami lemah, bangkitkanlah iman kami melebihi apapun yang mencoba membangun benteng dalam hidup kami. Dan biarlah jemaat PRJ ini Tuhan, kuatkan iman mereka bersandar berharap hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya kami tidak akan dihancurkan oleh kuasa jahat, tapi dibangkitkan oleh kuasa Elohim Tuhan kami. Karena di masa sulit ini kami bersandar kepadamu. Karena kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa saja, tidak melebihi kekuatan kami. Karena bersamamu Tuhan, kami cakap melanggung segala perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Tuhan adalah benteng hidup kami. Keselamatan kami hanya kepadamu. Siapakah kami harus gentar ketika penjahat menyerang kami? Kami tidak takut. Kami akan berdiri karena Engkau yang berperang melawan musuh-musuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Baik, dengan sukacita kami menyambut ada yang baru pertama kali hadir di GBPRJ. Boleh lambaikan tangannya? Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, jika tidak ada, ini sama-sama tugas kita untuk mengajak teman, keluarga, kerabat untuk sama-sama kita beribadah dan bertumbuh di gereja ini, amin. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan news sepekan. Tim multimedia dipersilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 14 September 2025 pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Jina Darmawan. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta John Lomoindong. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor DJ Simko Putra. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service. Tim misi GBPRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 14 September 2025 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lobi Grand Ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Momen yang dinanti-nantikan, Women Conference. Waktunya kaum wanita berkumpul bersama-sama, Joyful Women. 20 September, pastikan saudara hadir di sana karena saya percaya akan ada sangat banyak bahkan kegerakan untuk kaum wanita yang ada di WOI. Sampai ketemu. Shalom, saya Maria Priscilla. Saya mengundang seluruh wanita-wanita yang luar biasa dikasihi Tuhan untuk menghadiri acara Conference WOI Celebration yang akan diadakan pada tanggal 20 September 2025. Bersama-sama kita akan menikmati kasih, menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita naikkan bersama. So, Sugar and Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 September 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut,
Harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat lihat di www.gbprj.org. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah penderitaan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer, From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor, pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall Amerika lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk apa yang Kau perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan kami, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena berkat-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mana yang bersyukur sama-sama katakan. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersyukur sama-sama kata saudara. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari katakan saudara. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersyukur katakan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi
Segala puji syukur bagimu. Makasih. Terpuji segala puji kami Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Saudara ambil waktu bersyukur sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih. Makasih Tuhan. Ucap syukur untuk apa yang kau perbuat dalam hidup kami. Rabaya terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Makasih, 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 makasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Angkat tanganmu saudara, katakan segala puji kami. Segala puji syukur bagimu. Selalu kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Yes. Yes. Namanya Syara. Karadabaya Syara namanya. Yes. Kasih Tuhan Yesus. Sebab kami mau menikah Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau layak ditinggikan Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Sebab kemuliaan-Mu Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
Engkau yang bertata di segalanya Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, Amin. mengatasi bumi. Tinggi Kau dirimu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Tuhan, Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi Mari sekali lagi berbahasa roh bersama. Karalapataka sekete karalapapapa. Sandaralapataka sekete karalapata karalapataka sekete karalapapapa. Di karalapataka sekete karalapataka sagoto koralapapapa. Sede karalapataka sandaralapapa paralapapa. Layak Tuhan ditinggikan, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dimuliakan, layak Tuhan untuk dipuji. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, anugerah-Mu selalu sempurna. Kadang mungkin kami menangis, kadang kami bingung, kadang kami terpukul dengan semua hal yang terjadi. Tapi satu hal, Engkau tetap baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap luar biasa, Tuhan tidak pernah terlambat. Sedetik pun Kau tidak pernah terlambat. Kadangkala kami yang tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Terima kasih untuk waktu kami boleh bersekutu. Kami tahu bahwa fasilitas yang sekarang ada, baik tempat, baik semua hal yang kami nikmati, ini semua datang karena Tuhan bermurah hati. Sekarang bersuaralah, hamba terbatas, hamba tidak memiliki apapun, tapi hamba yakin Tuhan, dengan kekuatan-Mu Roh Kudus, Engkau membantu hamba-Mu untuk menyampaikan hal yang paling sakral di kehidupan ini, yaitu the word of God, firman-Mu. Firman-Mu kami hormati lebih daripada apapun. Bersuaralah, hamba berdoa di sudut manapun, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dahaga dipuaskan, yang jatuh gemetar diangkat kembali. Karena Roh Kudus, Engkau guru agung yang ajaib. Bersuaralah Tuhan. Bantu sekali lagi hamba-Mu mengkomunikasikannya dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Nama-Mu dipermuliakan. Bagi-Mu hormat, Bagi-Mu pujian, Bagi-Mu segala-galanya. Dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus, jemaat GPICK 7 PRJ yang siap mendengar firman dan melakukannya. Mari katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Satu anugerah untuk ada kembali di ibadah ini dari pagi sampai siang nanti. Tuhan memberi saya kepercayaan, jadi saya berterima kasih pada Tuhan. Thank you juga untuk Bapak Gembala, Bapak Pastor senior kita, Bapak Dr. Yanto, dan juga semua yang ada di tempat ini tentunya ya, satu kehormatan. Yang siap mendengar firman sekali lagi, katakan amin Bapak Ibu. Nah, Randy lo bayangkan. Nah, izinkan saya hari ini berbagi tentang hal yang memang betul. Kadang-kala orang gak suka kata ini, namanya totalitas. Ya, katakan boleh totalitas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak akan pernah tahu Yesus kekristenan sampai Bapak Ibu total. Jadi kalau nggak total, kita sulit mengerti siapa dia. Makanya buat kita orang percaya, ya orang percaya, mati itu menghidupkan. Sementara kalau kehidupan dunia selalu mematikan. Jadi maafkan saya ya Bapak Ibu, kalau kita nggak total buat Tuhan, ya sulit mengerti Tuhan.
Ya, bahkan begini, 99,9% kita serahkan ke Tuhan, itu belum total. Karena masih ada 0,1% yang kita pegang. Dan biasanya daerah yang kita pegang kita nggak serahkan ke Tuhan, itu daerah itu akan merampok daerah-daerah lain. Bapak Ibu pernah lihat gak ada orang setia kebaktian, tapi di uang gak setia. Nah daerah ini dipakai setan untuk menghancurkan semua daerah lain. Bisa memahami ya? Saya ulangi lagi. Saudara mungkin setia kebaktian, mungkin. Karena apa? Ya mungkin karena saya nggak tahu. Ada banyak orang kan punya alasan kebaktian karena mungkin perasaannya seneng kalau ibadah. Tapi mungkin nggak ada kerinduan untuk bertumbuh secara rohani. Ya ada juga, saya yakinlah Bapak Ibu kesini mungkin ada yang terhantam apa, stres apa. Ya, tapi ada juga orang yang kebaktian ya karena ya liturgi saja, agamawi. Memang saya beragama Kristen, KTP saya Kristen. Kalau nggak kebaktian gimana nanti saya dianggap ateis kan? Nggak ada di Indonesia ateis misalnya. Ya, tapi kerinduan untuk bertumbuh nggak ada. Ya cuman enaklah musik di GBC K7 musiknya bagus, aransemennya keren, penyanyinya keren-keren, terus seragamnya juga keren-keren. Ya oke lah, alasan-alasan begitu. Bahkan saya beritahu Bapak Ibu ya, sekarang misalnya. Orang ibadah saja keringetan sudah nggak mau. Coba. Ya saya nggak tahu ya, mungkin Bapak Ibu enggak kali ya. Orang sekarang ibadah keringetan saja sudah nggak mau. Pengen tempatnya dingin, AC, kalau perlu nggak keluar keringat sama sekali lah. Ya mungkin. Jadi totalitas ini sekarang hilang. Coba sekarang ya. Saya sekali lagi nggak anti fasilitas. Fasilitas itu alat saja kok. Buat saya yang punya fasilitas please lah. Orang mau punya mobil bagus, orang mau punya rumah gede, orang mau punya pabrik besar, please nggak ada masalah. Yang penting tujuannya buat apa kan? Kayak kita tadi ngobrolnya Pak Adit sama Pak David kan. Kaya nggak apa-apa, tapi tujuannya buat apa? Kalau nggak tahu tujuan nanti porak-poranda kan. Kayak sekarang yang terjadi di bangsa kita kan begitu. Orang flexing, orang menumpuk diri sendiri, ya akibatnya kalau nggak berbagi rusak tatanan sosial. Pokoknya ekonomi kalau tidak berbagi hanya kaya segelintir, parah, daya beli nggak ada, ya orang kelaparan pasti kerasukan Bapak Ibu. Loh coba, saudara kaya sendiri sementara yang lain nggak kaya, ya gimana? Keamanan pasti terganggu lah. Makanya berbagi itu harus. Makanya saya selalu katakan gereja harus menolong orang miskin. Loh, gereja harus jadi berkat buat orang miskin. Amin. Kalau saya bilang miskin cuma nggak punya uang. Ya ada orang yang memang miskin nggak punya uang. Tapi ada orang yang punya uang miskin juga. Pernah lihat gak ada orang kaya tapi miskin sukacita. Ada orang kaya miskin pengharapan. Ada orang kaya miskin tidur aja sulit. Padahal duit banyak. Nah itu orang kaya yang miskin. Saya kok kayak menteri pagi ini. Menteri saja mungkin gak tahu berpikir begini kali. Saya ada lah yang berpikir begini. Tapi artinya kembali lagi bahwa ya come on. Jadi kita mesti mengembalikan lagi pada totalitas kehidupan. Nah totalitas itu yang membutuhkan komitmen jelas. Saudara tahu gak totalitas begini? Totalitas itu sebuah penyerahan diri pada sebuah hubungan karena kita punya tujuan dalam hubungan itu. Nah kita ini sama Tuhan harus total, gak boleh 0,1% kita masih pegang, gak bisa. Makanya gak mati gak bisa hidup. Oke, John chapter 12, coba kita lihat verse 24 kali. Yohanes 12 ayat 24, let's see ya. Kalau saya sedikit batuk-batuk, Bapak Ibu jangan lari ya. Saya gak kena COVID memang. 2 minggu ini, bayangkan saya dalam sejarah hidup baru pertama kali ini suara sempat hilang. Tapi kemarin sudah ke daerah-daerah lagi. Jadi puji Tuhan hari ini pelayanan bisa di sini ada, ini kemurahan Tuhan. Buat saya pelayanan itu kemurahan Tuhan. Buat saya pelayanan bukan pengorbanan. Korbanin apa? Ya capek biasalah. Orang namanya hidup kan capek. Bahkan saya beritahu ya, hanya orang-orang capek yang mengendalikan dunia. Orang nggak capek sulit mengendalikan kehidupan. Ya dong, coba yang nganggur-nganggur malas-malas, gak bisa kendalikan apapun, malah hidupnya dikendalikan terus. Dikendalikan Netflix, dikendalikan makanan, dikendalikan belanja gak jelas. Ya karena itu, ya capek ya gak apa-apa. Capek Pak Rubin, ya capek juga, apalagi di khotbahin gak berubah-ubah, ya capek sekali itu. Oke, ya saudara berharap saudara berubah supaya gak capek saya. Kan tapi kan senang dipanggil gereja besar, come on. Saya bukan untuk itu hidup.
Mau kecil mau besar terserah. Ya di dunia ini sebesar apa coba? Saya khotbah di stadium yang 10.000 orang misalnya. Ya pernah Pak? Ya pernah juga lah. Tapi kan saya nggak posting-posting. Nanti malah digeruduk massa lagi nanti kalau posting-posting. Ya buat apalah? Ya pernah. Tapi saya beritahu gedung yang besar coba. Tuhan lebih besar daripada apapun. Loh, udah kecil besar, udah jangan minder. Yang penting Tuhan lebih besar daripada apapun. Ya kan? Jadi kalau CK7 ini diberkati ya itu memang ya berkat. Tuhan punya rencana kan. Saya kan terlibat dengan gereja ini udah lama. Jadi ya mereka tahu saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini sesungguh-sungguhnya, ini sungguh-sungguh ini. Yang enggak di luar ini hoax. Berita hoax yang enggak jelas. Semua kan rusuh kemarin karena hati-hati dengan berita ya. Ya. Algoritma sudah main, AI sudah main, semua sudah main, bayangkan. Ini sekarang adalah orang sekarang nulis tanpa editorial lagi. Dulu orang nulis di Kompas, Bapak Ibu di koran. Itu kalau tulisannya dimuat, wah bangganya luar biasa. Lah melalui seleksi sekarang penulis tanpa editorial lagi. Mau nulis di pinggir pantai sambil pakai celana pendek, gak pakai baju bisa menyebarkan berita loh sekarang. Ya udah dinubuatkan di Matius 24. Kamu nanti dengar perang tapi kabar-kabar tentang perang. The issues of war. Ini sekarang terjadi akhir zaman. Yesus sudah ingatkan kita kan Matius 24. Jadi di akhir zaman itu memang ada perang. Betul ada perang. Ukraina, Rusia, perang Timur Tengah. Tapi the issues of war. Berita-berita perang. Nah ini yang gak jelas. Kita ini berperang nih. Berperang dengan keamanan, situasi ya, berperang dengan narkoba, perang makin banyak. Kan gak cuma perang suku saja. Ya, perang media, perang narkoba, perang berita-berita gak jelas, perang kepentingan. Bapak Ibu mesti cerdas secara rohani ya. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan apa? Mati. Jadi sebetulnya kekristenan itu cuma satu saja. Mati kau. Mati aku. Kalau nggak mati nggak bisa. Nah ini kemudian multiplikasi. Ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa? Banyak buah. Jadi ada proses kematian buat diri sendiri. Supaya ada kehidupan. Iya kan? Bapak Ibu tanam benih, cangkul tanah, ya dikubur, udah. Tapi kan ada potensi DNA kehidupan di dalamnya. Nah, makanya totalitas itu bicara apa? Yuk penyerahan diri kepada sebuah hubungan dengan pribadi Yesus. Karena kita tahu kita punya tujuan. Nah kalau ini tidak ada pada kita Bapak Ibu, sulit Bapak Ibu. Ya, jadi saya berharap total yuk ikut Tuhan. Jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh. Nanti saya beritahu ya musuh totalitas itu apa sebetulnya, musuhnya apa. Salah satunya musuh totalitas adalah kompromi. Kalau orang mau cepat mati, hiduplah kompromi. Sebab orang kompromi itu artinya begini, naik di dua perahu, ya pecahlah tubuhnya. Kalau mau cepat mati ya kompromi. Ya. Ya, jadi memang betul kan totalitas ini penting. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, coba kita ke Lukas 9 ayat yang ke-23. Let's see. Ini ceritanya setelah Petrus mengaku bahwa Yesus itu Mesias. Yesus memberitahu kamu jangan kasih tahu yang lain ya bahwa aku ini Mesias karena belum waktunya. Nah kemudian Alkitab berkata begini, katanya kepada mereka semua, ini para murid, jadi ini khusus untuk para murid. Katakan murid Bapak Ibu. Murid itu artinya orang yang mau dimuridkan. Murid tahu Bapak Ibu? Ya, mengikut Yesus, melakukan yang Yesus lakukan, dan kemudian hidup seperti yang Yesus hidup. Saya ulangi, ciri murid itu ada 3. 1, mengikut Yesus. 2, hidup seperti Yesus hidup. Yang ketiga, melakukan seperti yang Yesus lakukan. Jadi kalau enggak ini, saudara cuman penggemar, fans. Sorry ya, jangan datang ke gereja jadi penggemar. Biar penggemar untuk BTS. Atau Taylor Swift, atau Raisa, atau siapalah. Atau ada penggemarnya Roma Irama di sini saya nggak tahu juga. Ya mungkin Pak Roni kayaknya penggemar Roma Irama, Soneta Group. Loh, saya suka Roma Irama loh, Soneta. Musiknya keren itu. Itu dangdut rock namanya. Dut rock ya.
Coba bayangkan. Ya, legend kan ya. Ya, unik juga sih musik dangdutnya. Nah, katanya kepada para murid ini, setiap orang, artinya every people, siapa saja yang mau mengikut aku, bukan mengikut organisasi loh. Gereja ini ada di naungan GBI, itu secara organisasi untuk legalitas pemerintah. Tapi ini personal, panggilan personal. Ia harus, kudu, tidak boleh tidak, menyangkal dirinya, memikul salibnya berapa lama? Setiap hari. Dan apa? Mengikut aku. Bayangkan, berita salib sekarang ditolak. Karena salib itu kejam katanya, salib itu intimidasi. Zaman sekarang nggak boleh mengintimidasi. Ya, saya nggak suka mainan simbol. Tapi gaya hidup salib harus. Kalau kita nggak punya gaya hidup salib, di luar sana saudara terbantai. Maaf saya pakai bahasa ini. Saya tadi bilang sama Pak David, ya, bahwa kalau saudara mau menang di dunia sana yang penuh dengan keinginan, ya saudara harus kalahkan keinginan. Karena yang namanya keinginan itu nggak pernah puas. Coba, mata kita ini kan digoda, dan dunia itu sistemnya keinginan. 1 Yohanes pasal 2, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Udah kita ke situ terus pasti. Nanti barang baru, mobil baru, sepatu baru, celana baru, fashion baru, semua baru, istri baru, suami baru. Janganlah. Dan semua kan dikisahkan, coba saudara. Saudara sekarang beli mobil apalah, yang baru, listrik atau apa terserah, whatever lah. Nanti coba bayangkan, mobil itu sekarang diproduksi, udah mass product. Paling tahan lama 5 tahun. Karena orang memang di-drive untuk belanja. Saudara coba beli baju-baju sekarang yang harganya katanya murah-murah katanya. Coba cuci-cuci saja. 5-6 kali sudah mulai luntur warna. Saudara mesti harus beli lagi. Zaman dulu kan enggak. Dirajut, produk rumahan kayak Ford misalnya, spek besinya tebal. Makanya jangan coba-coba nabrak mobil zaman dulu. Oh yang nabrak pasti hancur. Sekarang mobil ditabrak, mobil yang peok. Enggak lah, jangan coba-coba nabrak mobil lagi saudara. Tapi kan begitu, kita di drive terus untuk belanja. Udah begitu dibaptis, ditabiskan pakai medsos. Algoritmanya terus. Keinginan terus. Tanpa enggak sadar, kita terpenjara di situ, melakukan kehendak Tuhan, 0. Ngomong misi, 0. Memberi buat yang lain, 0. Semua untuk diriku. Mau sampai kapan kekristenan? Enggak kuat. Makanya ketika di luar sana, kita hebat semua di sini, nyanyi jago, angkat tangan hebat. Tapi kita semua tumbang semua di luar sana. Maaf, saya sudah nggak terlalu peduli lagi pencitraan yang nggak jelas di pelayanan. Capek, Bapak Ibu. Wah, salah datang ini pengkhotbahnya begini nih. Kita pikir 3 jurus langkah tanpa sulit jadi orang kaya kan. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Ini akhir zaman. Saya bawa berita mungkin gak enak di telinga. Tapi yang saya tahu, sahabat selalu menegur. Musuh selalu mencium dengan ciuman yang gak jelas. Ya, coba lihat ayat 24 dari Lukas 9 tadi. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Jangan mati konyol loh Bapak Ibu. Jangan mati karena overdosis. Jangan mati karena psikotropika. Mati konyol itu. Jangan mati karena pola hidup yang gak jelas. Makanya disiplin hidup kita. Kalau Bapak Ibu tidak mendisiplin hidup, dunia akan disiplin Bapak Ibu. Orang kalau pola hidup gak benar, penyakit akan mendisiplin kita. Dokter atau rumah sakit akan mendisiplin kita. Kalau anak-anak gak dididik dengan benar, penjara akan mendisiplin mereka. Disiplin mulai dari sekarang. Jangan sampai disiplin di luar sana. Ia akan menyelamatkannya. Jadi ayat ini ya, I can go on and on, saya bisa kemana-mana. Banyak ayat yang berkata, ikutlah aku, follow me. Itu komitmen Bapak Ibu. Itu totalitas. Totalitas, penyerahan diri total. Saya pembaca buku, salah satu penulis yang saya cukup banyak belajar adalah Arthur Wallis.
Orang ini menulis di abad 19 awal, bayangkan. Imagine ya. Tapi sampai hari ini tulisannya relevan, sebab prinsip. Semua tulisan prinsip itu relevan. Gak akan ditelan oleh zaman berubah. Ya, saya suka penulis-penulis klasik yang memang relevan kembali ke firman. Dia berkata begini, begitu kamu berkata, Yesus itu Tuhan, maka tidak ada lagi bagian hidupmu yang kamu miliki dalam hidup ini. Loh, Tuhan itu soal begini, gak main-main Bapak Ibu. Karena dia sudah total buat kita. Coba, gak main-main, makanya please jangan main-main. Jangan main-main di kekristenan, gak bisa. Kita gak akan kuat. Saya gak usah ngomong pasti diberkati, pastilah, pasti itu bonus-bonus yang kita pasti dapatkan. Ya, tapi kuncinya adalah ini dia, kepada kata totalitas. Nah oke, sekarang bagaimana caranya hidup dalam totalitas? Saya kaget loh, ada peneliti yang namanya Mike Grindle, orang Australia. Dia bilang begini ternyata. Kita kan pikir, wah Australia sudah bukan negara Kristen, post-Christianity. Saya kaget. Ternyata 55% orang Australia itu masih cari Tuhan sampai sekarang. Dan ternyata usia-usia yang mencari Tuhan ini usia yang sudah di atas 50 tahun. Kayak saya ini, ya, kayak siapa lagi? Pak Adit 50 tahun sudah ada? Sudah ya? Dari cara duduk Bapak memang sudah sih, saya lihat ya. Atau yang lain ya, kalau yang duduknya beda sih masih muda-muda Pak kelihatannya ya. Biasanya muda-muda itu masih perlu banyak benturan-benturan kehidupan Pak ya. Kalau sudah banyak terbentur kan lebih tenang ya. Kayak Pak Roni ini kan benturannya banyak makanya duduk lebih tenang. Cuman agak gelisah kadang kaki digoyang-goyang gitu ya. Ya saya tahu lah Pak ya bahasa-bahasa tubuh begitu. Oke. Ya saya tahu lah saudara yang lagi apa dari bahasa tubuh kelihatan. Ada yang tolak saya, ada yang terima saya juga kelihatan. Itu tidak perlu karunia kenabian. Ya, jadi siapa yang terima saya, siapa yang tolak saya sudah ketahuan dari cara duduk dan memandang saya. Ya, oke, ada yang sukses, makanya kayaknya cara duduknya jadi beda. Ada yang penuh pergumulan, ada yang ya jomblo sudah bertahun-tahun nggak laku-laku, cara duduknya kelihatan. Ya banyak-banyak lah, banyak-banyak. Saya sudah tahu ya. Oke, nah ternyata Bapak Ibu, usia 50 tahun ke atas ini bilang begini, bahwa kami itu cari Tuhan karena dua alasan. Satu, tujuan hidup ini buat apa sih? Kemudian yang berikutnya, makna hidup, the meaning of life itu apa? Jadi orang-orang kalau sudah di usia 50 tahun itu akan berpikir dua hal biasanya. Yaitu the meaning of life, makna kehidupan dan the purpose of life. Tujuan hidup buat apa? Ini orang kaya, orang sukses, ya orang sudah matang secara usia 50 tahun ke atas. Tapi intinya begini, jadi ternyata di Australia orang masih cari Tuhan. Tapi memang betul mereka kecewa dengan praktek para pelayan gereja yang hidupnya hidup. Oh ada, ya macam-macam isunya. Ya, jadi mereka tuh kecewa dengan praktek-praktek pelayanan. Makanya saya sebagai pendeta hati-hati melihat ini. Karena saya kudus itu bukan hanya untuk diri saya kudus karena Tuhan yang menguduskan saya. Tapi kekudusan saya itu biar menular kepada orang lain. Supaya para pelayan jangan dilecehkan. Oh, jangan sama Rubin Ong ini, wah licik itu, suka nyolong duit itu. Atau ya, ngomong saja tapi jilat-jilat hidup. Nah saya nggak mau yang begituan. Saya makanya jaga hidup. Ya ada harga yang harus saya bayar. Saya tahu apa yang saya tonton. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya tahu bagaimana saya bersikap dalam kehidupan. Saya tidak akan mungkin berkhianat di kehidupan. Karena bukan hanya untuk saya. Itu untuk generasi berikutnya. Supaya pelayanan tidak dilecehkan. Saya paling suka kalau orang berkata. Kalau berkeluarga itu kayak pendeta itu loh. Setia sampai mati. Nah itu. Nah ya pendeta sederhana harus. Orang sederhana itu tahu identitas. Orang sederhana itu tahu hidup ini buat apa. Sederhana nggak harus low profile. Ya, belum tentu orang low profile itu rendah hati, belum tentu sombong juga ada. Tapi sederhana itu kan orang yang konsisten dengan identitasnya. Nggak berubah-ubah. Senin tetap Rubin, Selasa tetap Rubin. Jangan Senin Rubin, Selasa Rudi, Rabu kemudian Albert, ya Kamisnya Susi. Ya itu kan sulit Bapak Ibu.
Konsisten dengan yang ada. Tidak perlu complicated hidup ini. Ya udah apa adanya. Orang sederhana itu gampang dideteksi. Hidupnya nggak rumit. Ketahuan aslinya. Ada kamera yang begitu, nggak ada kamera yang begitu. Ada banyak orang yang begitu, nggak ada orang yang begitu. Sedikit orang yang begitu. Jangan kan sudah lihat ada orang. Sedikit orang berubahnya sedikit. Banyak orang berubahnya banyak. Begitu nggak ada orang ganasnya minta ampun. Nah itu namanya orang nggak simple. Simpel lah dalam hidup. Ya, udah. Jangan begini, latihan lain, main lain. Nah itu tidak sederhana. Latihannya apa, mainnya apa. Mainnya apa, latihannya apa. Nah itu orang yang complicated hidupnya. Penuh sandiwara. Menurut saya orang seperti ini sih bagus jadi aktor saja lah. Di panggung ya. Ini saya khotbah apa sih sebetulnya saudara berpikir ini. Pak Rubin tajam sekali pagi ini. Tidak, saya sedang menyiapkan saudara pada totalitas. Nah, saya mau mengambilkan kita. Yang saya kaget dari polling itu, Mike Randall berkata begini. Ternyata waktu disodorkan kuesioner buat orang Australia. Nah ini masalahnya. Tahu Bapak Ibu? Mereka disodorin pertanyaan. Percaya enggak bahwa mamanya Yesus perawan? 80% enggak percaya. Karena itu di luar logika. Jadi masalahnya di apa? World view-nya mereka, sudut pandang. Jadi mereka kejar Tuhan, tapi untuk hal-hal begini mereka enggak percaya. Percaya enggak Yesus berjalan di atas air? Mereka enggak percaya karena di luar logika. Jadi budayanya dunia yang logika sudah mempengaruhi mereka. Kenapa masalahnya? Ya enggak totalitas imannya. Hati-hati dengan pengajaran loh sekarang. Orang berkata, masuk logika enggak? Aduh Pak, kamu mau sombong apa? Otak segede Pak kok memikirkan Tuhan? Otak kita ini kan segede apa sih? Sementara Tuhan besar. Nah makanya, saudara kalau mau total harus kenal Tuhan. Katakan kenal Tuhan. Katakan kenal Tuhan. Saya enggak mungkin mau total pada seseorang yang saya enggak kenal orang itu. Itu kan berjudi namanya. Ada yang nikah model kayak ambil kucing dalam karung. Saya kenapa menikah dengan Lily Julianti SE? Siapa itu Pak? Bojoku. My wife, istriku. Ya saya kenal dulu. Kenapa Lily mau nikah dengan orang yang seperti ini? Katron deso yang gak jelas begini. Misalnya, ya karena dia kenal saya. Saya bukan tipikal orang yang suka main tangan, dijauhkan itu kiranya, ngomong kasar saja tidak berani sama istri. Karena saya tahu dia miliknya Tuhan, bukan milik saya. Oh iya, saya akan perlakukan dengan cara terhormat, termasuk di seks. Maafkan saya nih, saya ngomong ini. Karena ranjang adalah tempat sakral di mana Tuhan melihat hidup keluarga. Saudara tidak menghargai pasangan, saudara tidak menghargai Tuhan. Saudara tidak menghargai Tuhan, tertutup langit, tembaga, doa mentok terus saudara. Tuh, prinsip apa lagi yang harus kita kejar? Ke situ. Kenapa Lily kemudian mau nikah sama saya? Kenapa saya mau menikah sama Lily? Kita kenal. Nah saudaranya total pada orang yang saudara kenal. Makanya kalau orang gak total berarti dia tidak kenal orang itu. Saudara kalau kenal Tuhan, ya ampun, gak ada yang akan dipertahankan. Kenapa orang masih mempertahankan sesuatu? Kan gak kenal pribadi ini. Ya maaf, saudara cuma kenal pendeta, biasalah. Saudara cuma kenal ibadah bagus, biasalah. Saudara kenal cuma present worship bagus, acara biasalah. Saudara kenal Granito, ya oke lah. Ya walaupun dia ganteng. Gak apa-apa, Granito kan adik saya. Silakan, tapi kenali Tuhan Bapak Ibu. Nah tapi ini dia, ini masalahnya. Tuhan kita itu tidak bisa dikenali. Dia terlalu besar. He's the transcender God. Dia maha tahu, maha besar, maha hebat, maha luar biasa, maha hadir, maha kuasa. Kita mau kenal pakai apa? Saudara tidak bisa menemui Tuhan kalau Tuhan tidak menemui kita. Saya tidak mungkin kenal Tuhan kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya pakai dengan saya. Saudara mau ketemu Tuhan pakai apa? Come on, coba. Gelar, pendidikan, uang.
NASA tidak mungkin ketemu Tuhan. Elon Musk nggak bisa ketemu Tuhan. Siapa? Apalagi manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Come on. Tuhan terlalu besar, terlalu agung, terlalu hebat. Kita kalau sadar ini Bapak Ibu, cara kita menyembah beda. Ya. Saudara mungkin bisa menyembah Tuhan, di sini musiknya bagus. Tapi nanti satu kali saudara ikut ibadah. Pemain keyboard pakai kunci C, pemain bassnya pakai F. Nyanyinya suara lain, masih bisa menyembah gak? Kalau bawaannya marah ya berarti saudara gak kenal Tuhan. Kalau ibadah keringetan, AC gak dingin saudara marah ya saudara gak kenal Tuhan. Makanya kan sekarang cari orang total sulit Bapak Ibu. Nah, tapi saya mengajak saudara yuk total buat Tuhan. Karena Tuhan pasti total buat kita. Oke, sudahlah dari wajah. Wis lah cepat selesai pendeta ini kita terpukul-pukul terus. Ini firman bukan buat saudara saja, buat saya, buat saya. Buat saya. Saya terpukul-pukul di dalam. Tidak usah buat saudara, buat saya. Tapi siapa tahu ada yang mau mendengarkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Udah tutup telinga saja. Enggak apa-apa juga. Sementara saya khotbah sudah tutup telinga enggak apa-apa. Cuman hati-hati nanti lama-lama tuli kan bahaya. Ya, oke. Saya mau beritahu bagaimana caranya. Amos 3 ayat 3. Lewat yang namanya covenant, perjanjian. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum apa? Berjanji. Jadi pengenalan Tuhan itu hanya pada orang-orang yang disebut umat perjanjian. Tahu janji covenant? Agreement dua belah pihak. Masing-masing pihak melakukan bagiannya dengan sumpah dimeteraikan darah supaya perjanjian itu tercapai. Saya ulangi, agreement dari dua belah pihak. Masing-masing pihak melakukan bagiannya dengan sumpah dimeteraikan oleh darah Kristus supaya perjanjian itu tercapai. Pak, masa sih pakai aturan-aturan? Coba aja lawan aturan. Kan ini zaman kasih karunia. Kasih karunia bukan menghilangkan aturan. Ada orang merampok, ketangkap polisi. Yang dirampok banyak. Kalau dia bertobat diampuni Tuhan, diampuni, tapi tetap masuk penjara. Oh diampuni, coba aja saudara. Orang bunuh orang, ditangkap, minta ampun, betul-betul bertobat, diampuni Tuhan, diampuni, tapi tetap masuk penjara. Kasih karunia itu tidak menghilangkan hukum. Hukum kalau dilanggar rusak semua negara. Kita marah nggak kalau lihat orang suka nyerobot jalur yang seharusnya dia tidak masukin. Lawan arus misalnya. Semua yang melanggar hukum bisa pecah kepala. Coba aja lompat dari gedung lantai 40, pecah Pak. Hukum gravitasi dilanggar. Hukum tidak boleh dihilangkan. Tidak bisa seenak-enaknya ikut Tuhan. Total. Ini pengajarannya hukum Taurat ini. Tidak. Saya beritahu ya. Hukum Taurat bukan ditiadakan. Hukum Taurat sudah dikenapi dalam Yesus Kristus. Makanya hidup seperti dia. Kalau dulu hukum di luar, sekarang hukum di dalam. Makanya Tuhan ngomong ini, orang berzina itu dosa. Tapi kamu sudah kepengen saja di dalam ini, kamu sudah dosa. Orang membunuh dosa, tapi kamu benci saudaramu di dalam. Itu sudah dosa. Jadi Yesus sudah punya pencegahan dulu dari dalam. Hebat ya. Nah sekarang, gak tahu, saudara mau total buat Tuhan? Wah gagal khotbah ini saya. Saudara mau total buat Tuhan? Kuncinya ya kenal Tuhan. Ada yang mau nikah kalau gak kenal orangnya? Itu kayak ambil kucing dalam karung. Saudara kenapa menikah? Saudara saling kenal. Ya dalam proses perjalanan ya biasa proses kok. Saya sampai hari ini kadang beda pendapat sama istri saya biasa. Tapi beda pendapatnya bukan, kok kamu makin gemuk, kok kamu makin apa? Bukan, itu beda pendapat yang gak ada artinya. Beda pendapat kita adalah, kenapa ya Kamboja belum dilawat Tuhan?
Kayaknya rohani ya beda pendapat ya. Enggak lah, enggak sampai segitunya lagi saudara terlalu gimana begitu. Ya beda pendapatnya ya apa begitu, keputusan apa beda biasalah. Itu kan proses membentuk karakter. Ya, nah sekarang saudara kalau mau total cirinya ada 3, saya tidak akan bahas. Yang pertama harus konsisten, yang kedua harus menyerahkan diri, dan yang ketiga harus taat. Penyerahan diri, katakan penyerahan diri, konsistensi dan ketaatan. Itu ciri orang totalitas. Nah sekarang saya langsung tutup saja. Waktu saya masih berapa lama? Timekeeper boleh beritahu ya. Supaya saya tahu saya mesti berhenti di menit atau jam berapa. Ini dia Bapak Ibu. Lawan dari totalitas kita adalah ini. Yang pertama adalah lawan dari totalitas, saya kaget. Yang pertama adalah kenyamanan hidup. Kompensasi. Orang kalau nyaman sudah tidak butuh lagi Tuhan. Makanya hati-hati dengan kenyamanan Bapak Ibu. Nyaman di sini artinya begini, udah berpikirnya hanya buat diri sendiri. Nah ternyata ada orang yang nggak cuma nyaman pada hal-hal yang dia dapatkan. Ada bahkan orang yang sudah nyaman pada hidup yang tidak nyaman. Misalnya ada orang yang begini, sukanya bergantung terus pada utang orang lain. Rasa nyaman di situ, padahal itu sebenarnya hidup yang tidak nyaman. Tapi dia putus untuk nyaman di situ. Saya pernah lihat gak ada orang yang karena sudah terbiasa jahat, jadi nyaman di situ, tidak bisa keluar dari situ. Menikmati bernafas di situ. Nah, saya ajak saudara yuk kembali keluar dari rasa nyaman diri sendiri. Makanya betul kan, ya saya punya materi namanya disiplin. Salah satu bentuk disiplin misalnya seperti outward disiplin ya, disiplin lahiriah. Itu salah satunya adalah itu. Misalnya ya inward disiplin, disiplin rohani itu adalah misalnya berpuasa. Ya, Pak Rubin kadang lakukan, oh iyalah, saya lakukan itu bukan karena saya pendeta. Berpuasa itu menahan diri supaya begini, bukan lagi keinginan saya yang terjadi, kehendak Tuhan. Saya tidak mau puasa agamawi loh. Puasa itu bukan sekedar cuman nggak makan kan, tapi menahan semua keinginan saya supaya keinginan saya itu tidak menguasai hidup saya, biar kehendak Tuhan. Lah keinginanmu Pak, ya keinginan saya harus selaras dengan kehendak Tuhan. Udah paling bagus, udah paling top. Sepanjang saya pelayanan, Bapak Ibu lebih senior dari saya banyak juga. Coba ketika kita hidup sesuai kehendak Tuhan lain memang. Oh proses tetap ada, bukan gak ada tantangan. Tapi lain, sukacitanya lain. Nah salah satu puasa begitu. Menahan diri dari keinginan supaya kehendak Tuhan terjadi. Bukan hanya sekedar gak makan. Kalau cuma gak makan diet nanti namanya. Makanya berpuasa ambil waktu untuk merenung. Saya suka bahasa doanya itu. Mark Corner, siapa itu Pak? Penulis, dia bilang begini, saya kalau doa cuman duduk waktunya, kemudian saya cuman begini, saya melihat Tuhan, Tuhan memandang saya, kami bahagia. Itu bahasa dalam itu. Dia bilang begini, saya jarang minta apapun. Kan kita itu didrive oleh permintaan terus minta ini. Maafkan ya, doa kita persis kayak orang-orang yang menyembah berhala. Cuma minta pesugihan, minta kaya, minta sukses, minta toko laris, minta anak-anak apa. Udah ada waktunya Bapak Ibu, duduk saja. Melihat Tuhan, Tuhan memandang kita, kita bahagia. Selesai. Tuhan lebih tahu yang kita perlukan daripada kita sendiri tahu apa yang kita perlukan. Yang setuju katakan amin. Kadang sorry ya, kita itu tidak tahu apa yang kita butuhkan. Ada satu teman saya, doakan satu om sekarat di rumah sakit. Selang di mana-mana, sekarat ini cuman bisa mendengar. Jadi kalau orang bilang dia bisa ngangguk, bisa geleng. Ini belum dalam Tuhan, sudah tua 75 tahun. Keluarganya ngomong begini, Pak Pendeta tolong doakan Papa. Kalau memang Tuhan mau panggil, biar dipanggil aja. Karena biar rumah sakitnya berat, bukan kita nggak sayang. Kita sayang udah berbulan-bulan di rumah sakit. Tapi kalau misalnya Tuhan mau sembuhkan, ya biar disembuhkan. Cuma yang penting orang ini bertobat. Papa ini belum kenal Tuhan. Teman saya datang dibisikin, Om mau didoakan? Om mau belum loh, baru langsung ngangguk, dia tahu mau sembuh. Nah teman saya bilang, Om sekarang, Om mau percaya Tuhan Yesus enggak? Sudah sekarat. Jadi mau sembuh, mau kemudian didoakan, mau sehat, ngangguk. Om mau sembuh, ngangguk. Om mau
Didoakan, nganggu. Oh mau percaya Tuhan Yesus gak? Teman saya sampai marah ngomong begini, gua pengen cabut itu selang-selang infusnya semua. Ini orang begini nanti kalau sembuh gak percaya Tuhan lebih ngeri lagi. Sombongnya gak berubah. Nah orang seringkali tidak tahu yang dia butuhkan. Dia pikir dia tahu. Dia pikir kebutuhannya cuma sembuh fisik. Sembuh dalam yang penting. Maaf ya, banyak orang pintar tapi sebenarnya nggak tahu kebutuhannya. Pengennya berkat terus, pengennya promosi terus, dirinya nggak boleh. Makanya ketika dipromosi sombongnya minta ampun, congkak. Yang kedua, musuh totalitas apa? Kekecewaan. Saudara tahu? Orang yang paling mengecewakan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Saya tanya jujur tolong dijawab. Ada di sini yang kecewa sama Kim Jong Un? Kejauhan mas. Ada yang berkata, saya kecewa sama mantan Presiden Bill Clinton. Apa hubungannya? Gara-gara dia tampil di TV saya kasih tangan dia tidak menyapa. Kecewa kok kejauhan. Diaken di sini, diaken ini pendoa. Tim present worship ini yang keren-keren ini. Siapa? Pengurus. Saudara itu saling kecewa karena orang dekat. Nah, kekecewaan itu biasanya pembunuh iman nomor 2. Orang kecewa cirinya tahu apa saudara? Selalu kalau dinasihati nolak. Ngomong lu. Pernah dengar orang kalau dikasih nasihat nolak terus? Yaudah. Pernah dengar orang yang begini? Nularkannya pahit terus, pedes terus perkataannya. Udah, itu orang-orang kecewa. Ngomongnya negatif terus. Sorry ya, orang luka cenderung ngumpul sama orang luka. Orang luka itu pasti melukai semuanya. Hati-hati loh dengan ini. Cepat diberesin kalau ada apa-apa. Rendah hati minta maaf ampun. Kalau perlu berlutut. Ampuni aku. Wong Tuhan aja yang tinggi turun ke bawah. Kok kita yang di bawah maunya naik-naik. Mau pakai apa? Sudah mau naik tinggi ke atas. Turunnya pakai apa? Jatuh. Hancur. Udah rendah hati. Sorry ya. Orang kalau ada di tempat yang paling bawah, tidak bisa lagi dijatuhkan di bawah. Orang sudah di bawah. Kenapa orang sakit? Jatuh Pak. Kenapa orang kemudian hancur? Jatuh Pak. Tempatkan diri pada roh kehambaan. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba. Yang mau taat dan setia padamu. Orang kalau tidak menghambakan diri susah total. Sombong-sombong, parlente-parlente keren, hancur keropos semua di dalam. Tuhan datang gak siap. Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Tuhan mau datang. Jangan bangga dengan kita punya posisi di pelayanan. Jangan. Yang ketiga, kompromi. Kompromi itu ini, suka menepi dari kebenaran untuk ambil keuntungan dengan gadekan kebenaran. Jangan tinggalkan kebenaran. Peluk kebenaran, cium kebenaran, gandeng kebenaran, dekat kebenaran. Karena kebenaran itu pribadi. Akulah jalan, kebenaran, hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara ada di pihak mana sekarang? Hidup paling cepat mati yang tadi saya katakan. Berdirilah di 2 perahu. Sudah akan robek.
cepat mati. Rohani mati, sukacita mati, hati nurani mati. Jangan. Dengarkan panggilan Tuhan. Come back to me, my son. Come back to me, my daughter. Come back to me, my children. Kembali kepadaku. Karena di tempat paling aman hanya ada di dalam Dia. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Karalabasyikete karama. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku. Let's sing. Harus di tangan Tuhan. Bentuk urapan kuasa Roh, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah. Jangan di rumah yang lain, rumah Tuhan. Inilah hidupku di tangannya, di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mari angkat tangan bersama. Ku mau sepertimu, Yesus. Oh yes. Selalu dalam segenap jalanku untuk memuliakan nama-Mu. Mari angkat tangan bersama. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Yes. Dalam segenap sekali lagi seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Oh ya, dalam segenap Jesus. Amen, amen, amen. Memuliakan nama-Mu, nama-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Saya tahu ada kegelisahan kudus yang Tuhan sudah taruh. Biar itu hal yang bagus, supaya kita makin murni di hadapan Dia. Mari taruh tangan di dada kita, Bapak Ibu. Apakah yang di dalam total buat Tuhan? Atau dunia sudah menyeret kita begitu hebat, sampai kita terpenjara dengan hidup yang penuh kekhawatiran, ketakutan. Tidak ringan lagi, tidak freedom. Padahal salib sudah menghancurkan semua ketakutan. Hari ini jangan takut lagi, total pada Dia. Dituntun oleh Dia setiap saat. Semua yang di luar gak bisa menolong kita. Sudah mau bangga dekat dengan siapa? Orang yang kelihatan VIP saja gak berdaya sekarang. Hanya Tuhan kekuatan kita. Hamba berdoa, kuatkan umat-Mu yang ada di CK7 ini. Berkati mereka, biar mereka total buat Tuhan. Hari ini yang ragu, kuatkan. Hari ini yang masih separuh-separuh, tarik kembali Tuhan. Berkati umat-Mu. Kau tahu apa yang menjadi pertempuran mereka. Firman ini termeterai, Roh Kudus yang memeteraikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan. Silakan duduk, God bless you all. Oleh kuasa darah-Mu,
tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dalam-Mu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan itu sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang sudah percaya dan berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga yang mulia, mati menggantikan kami. Sungguh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau kita semua introspeksi dengan supaya masuk dalam perjamuan kudus dengan berkenan kepada Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ampuni Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus ampuni kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati para pelayan-Mu juga Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus ini. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Jangan ada yang diam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima pengurapan dari Tuhan. Terima. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, dan kekuatan yang baru. Tuhan curahkan buat jemaat-Mu berlimpah-limpah. Kami juga akan memberkati para keluarga-keluarga di tempat ini. Para suami, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja, dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang kau lakukan, Tuhan buat berhasil. Para istri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para istri tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah kehidupanmu, melalui Engkau nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Demikian Tuhan juga memberkati kecerdasan 10 kali lipat daripada duniawi. Jagalah kekudusan. Engkaulah generasi penerus yang Tuhan siapkan di tempat ini. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan. Single parent, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa yang kau perlukan akan dicukupkan Tuhan. Kekuatan dan penghiburan dan berkat berlimpah Tuhan curahkan kepadamu. Semua jemaat GBPRJ, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan imam, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang terbeban berat sudah diberikan jawaban doa. Yang terikat dilepaskan. Hamba percaya jemaat GBPRJ telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Puji Tuhan, silakan dukung saudara semua. Mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Robin Ong. Terima kasih Tuhan seperti Bapak dan juga keluarga yang ada. Baik, puji Tuhan saudara. Saudara semua diberkati, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapkan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan. Bagi yang memerlukan amplop bisa angkat tangannya. Nanti teman-teman pengerja akan membantu saudara. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan layar ataupun di depan kursi saudara. Dan pastikan penerima atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah dipersiapkan persembahannya saudara, dengan hormat saya undang sama-sama mari kita bagi berdiri. Kita akan berdiri untuk deklarasi doa persembahan kita dan nanti langsung ditutup oleh doa berkat. Mari terlebih dahulu sama-sama dengan iman kita deklarasikan doa persembahan kita. Bapak, kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Setiap kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman. Kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi. Mari bersama-sama kita bersemangat itu sama-sama dengan doa berkat. Mari angkat tanganmu bersama-sama katakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami. Kami angkat tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Bapak Pendeta Robin Ong ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Dan juga berkati Tuhan Yesus untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan.
bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami Tuhan dalam studinya Tuhan berikan kepintaran 10 kali lipat dari banyak duniawi. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan, amin. Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a, supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat Agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah.
Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya. Inilah waktunya, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.